Kenapa kita harus baca sholawat? Karena membaca sholawat termasuk perintah Allah. Allah perintahkan kepada umat Islam, Allah perintahkan kepada orang yang beriman supaya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan perintahnya itu terjadi pada bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng sallallahu salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu asyraqal badru alaina wahtatat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qattu ya wajah sururi sallallahu syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahus suduri. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, jamaah ibadah salat Isya Masjid Jami Al-Hikmah yang saya muliakan. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala
yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah sholat isya berjamaah. Dan insya Allah pada malam ini kita akan laksanakan sholat sunat tarawih malam yang ke-16. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan sehat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, ditetapkan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang saya muliakan. Tadi saya buka dengan pembacaan sholawat Jibril. Kenapa kita harus baca sholawat? Karena membaca sholawat termasuk perintah Allah. Allah perintahkan kepada umat Islam, Allah perintahkan kepada orang yang beriman supaya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan perintahnya itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi Allah perintahkan kepada umat Islam yang beriman kepada Allah itu bulan Sya'ban, Pak. Kemarin bulan Sya'ban sebelum masuk puasa, bulan Sya'ban yang kata orang Jawa bulan ruah. Nah, itu sesuai dengan perintah Allah. Bulan Sya'ban 1400 tahun yang lalu, yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bersalawatlah kalian dan uluk salamlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, Allah menurunkan rahmat dan ampunannya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat yang bersalawat, maksudnya malaikat mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau kita umatnya orang Islam yang beriman kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, tidak lain mengharapkan syafaatnya, pertolongannya, pembelaannya nanti pada hari kiamat. Karena satu-satunya manusia yang bisa membela kita, nggak ada nabi lain, nggak ada rasul lain, satu-satunya yang bisa bela kita cuma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan pembelaan, pertolongan, syafaat nanti pada hari kiamat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya jangan malas-malas untuk bersolawat kepada Nabi. Jangan sungkan-sungkan, jangan segen-segen, jangan males-males. Satu-satunya nanti yang ditanya di dalam kubur Nabi. Makanya sholawat itu macam-macam, Pak. Tadi yang saya baca sholawat Jibril, sholawat paling banyak. Ada sholawat namanya sholawat Badar. Sholawat Badar ini Nabi ketika perang, dalam perang Badar, tentara umat Islam cuma 300 orang. Orang kafir 1000 lebih. Tapi yang 300 orang itu mengalahkan yang 1000 lebih. Musuh yang 1000 lebih kocar kacir. Dan Islam menang dengan hilang gemilang. Kenapa? Sahabat baca sholawat Badar. Maka dalam Al-Barzanji itu dikatakan, wal jundu hina ghaza Muhammad minhum malaikatun tasawwab. Dan di antara tentara yang ikut berperang bersama Nabi Muhammad, di antara mereka banyak malaikat-malaikat yang nyamar jadi manusia, yang belain Nabi kita Muhammad. Makanya menang, Pak, dalam perang Badar. Makanya syairnya Salatullah ala Rasulillah, salat sholawat Badar ini memacu semangat. Yang tadinya lepas semangat, yang tadinya malas ya, yang tadinya takut berani. Kenapa? Dengan banyak-banyak baca sholawat Badar. Maka Nabi Muhammad yang 300 tentaranya mengalahkan yang 1000 lebih. Ada sholawat namanya sholawat hitam. Sholawat hitam ini adalah sholawat menyambut kehadiran kedatangan baginda Nabi besar Muhammad. Ini sering dibaca sama bapak, ibu, saudara-saudari ketika Maulid, Isra Mi'raj, kemudian kekahan, selapanan, selamatan. Itu pada saat Mahlul Qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaika, batabat mislahus Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, itu namanya sholawat hitam, menunggu kedatangan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Nabi sampai mengatakan, man sholla alayya wajabat syafaati. Siapa yang bersolawat kepadaku, maka orang itu wajib mendapatkan pembelaanku, wajib mendapatkan syafaat pertolonganku. Alhamdulillah. Makanya yang namanya menyambut kedatangan Nabi harus siap tegak, Pak. Ketika pas baca sholawat hitam ini, jangan sambil baca sholawat hitam nyender. Ya Nabi salam, ya harus. Kenapa? Menunggu kehadiran baginda Nabi besar Muhammad.
burdah. Burdah itu artinya selimut. Ada seorang ulama pengikut Nabi tabi'in namanya Imam Busiri. Kalau tidur biasanya mimpi ketemu dengan Nabi. Ini nggak pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Pak. Akhirnya apa? Kerjanya saking rindunya, saking kangennya, nangis terus. Nangis terus, keluar air mata terus. Karena masih tetap nangis, akhirnya air matanya kering, yang keluar dari matanya darah. Keluar air mata darah, tetap nangis. Kenapa? Kangen, rindu, ingin ketemu dengan Nabi. Jadi Nabi katakan, siapa yang mimpi ketemu dengan aku di dalam tidurnya, itu asli aku. Dan Nabi mengatakan, man ro'ani fil manam fahuwa ana, li'anna syaitana la yusabbihu bi. Siapa yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya, itu asli aku. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Oh, yang bisa, Pak. Saya pernah nganter wali murid di Mekah, di Rusaifah. Jadi wali murid ini anaknya mondok di Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Husaini, sudah 12 tahun. Jadi santrinya cuma 100 orang. Sama Sayyid Muhammad Al-Maliki, keturunan Nabi yang ke-24. Itu diterima mondok di sana, syaratnya satu, tidak keluar dari pondok. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, tidak pulang ke Indonesia selama 10 tahun. Itu syaratnya, baru diterima. Ketika saya antarkan ke Sayyid Muhammad Al-Maliki almarhum, apa kata Sayyid? Boleh pulang, tapi syaratnya harus mimpi ketemu dengan Nabi dulu. Subhanallah, akhirnya repot. Jadi kalau urusan sudah suruh mimpi ketemu dengan Nabi, bukan urusan kita lagi, Pak. Lain lagi. Hanya orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, ikhlas, yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasul, yang mudah ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Saya nggak mau tahu lagi, saya nggak ikut lagi sesudah itu. Nah, Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Husaini ini senangnya ngarang kitab sampai kakinya bengkak. Senangnya pakai sarung. Pakai sarung. Jadi kalau kita namu ke sana bawa sarung, dia senang. Sampai saya pijat kakinya. Di Mekah saya pijat kakinya. Ketika saya pijat kakinya, dia nanya, "Man huwa?" Siapa dia? Saya jawab, "Ana mudarris fi Ma'had Indonesia." Saya salah seorang guru yang ngajar di Pondok Indonesia. Langsung beliau katakan, "Utul kutub, kasih kitab." Saya dikasih kitab karangan beliau sebanyak 17 buku. Alhamdulillah. Karangan beliau sendiri. Oh, Sayyid Muhammad Al-Maliki itu keturunan Nabi yang ke-24. Jadi siapa yang mimpi ketemu dengan Nabi, itu asli Nabi. Karena Nabi tidak bisa diserupai dan bisa disamakan oleh syaitan. Nah, Imam Busiri karena nangis terus, akhirnya yang keluar dari matanya darah. Karena yang keluar dari matanya darah, matanya jadi buta. Ketika dalam kebutaannya, beliau bikin syair, Pak. Syairnya sering Bapak baca. Bunyinya, Ya Rabbi bil Mustafa Ring maqasidana wa lana huwal habibul ladhi li kulli hal barang ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa fil lana ini karangan Imam Busiri, namanya Sholawat Burdah Selimut. Kenapa? Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan yang Maha Perkasa, balik maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami. Apa niat baiknya? Ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ya wasi'al karami,
Allah yang maha luas, maha agung. Sering baca ini, malamnya Imam Busiri didatangi oleh Nabi. Sampai Nabi nanya, kenapa wahai sahabatku, umatku, kok keadaanmu begini menyedihkan? Badanmu kurus, mukamu pucat, pakaianmu compang-camping, nggak kau urus, dan matamu buta. Kenapa? Dijawab sama Imam Busiri, ya Rasul, ini semua karena saya rindu kepada Anda ya Rasul. Saking rindunya nggak pernah ketemu dengan Anda, saya kerjanya nangis terus ya Rasul. Karena sering nangis, yang ada bukan lagi air mata, tapi air mata darah ya Rasul. Lama-lama mata saya jadi buta karena saya rindu kepada Engkau ya Rasul. Rasul katakan, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu nanti akan kumpul bersama-sama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasul, insya Allah kita akan kumpul bersama-sama Rasul di dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Rasul langsung ambil sorbannya yang warna hijau, Pak. Kemudian diusapkan di kedua mata Imam Busiri. Perasaan Imam Busiri bisa lihat lagi. Tidak hanya perasaan, ternyata dia bangun tidur sudah bisa melek lagi. Ini semua berkat pembelaan, syafaat baginda Nabi besar Muhammad dengan izin Allah. Makanya jangan malas-malas bersalawat kepada Nabi. Ada salawat namanya salawat Fatih, pembuka Fatih. Jadi kalau kita baca salawat Fatih ini, kalau banyak orang yang jahat sama kita, orang yang dengki sama kita, yang gak senang sama kita, itu ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada kita dalam impian kita. Kenapa? Dibuka siapa yang jahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya sering baca itu. Tiba-tiba ada orang yang benci sama saya, mungkin nggak senang sama saya, ditampakkan, Pak. Orang ini duduk di samping saya, tiba-tiba mukanya berubah 5 kali, panjang kayak serigala. Oh, rupanya ini nih yang jahat. Jadi akan ditampakkan oleh Allah, Fatih, dibuka, pembuka. Ada salawat namanya salawat obat hati, tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu obat hati. Ada salawat namanya salawat munjiat. Munjiat ini kesuksesan, biasanya dibaca dalam doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat. Itu sukses. Ada salawat namanya salawat busyra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Wah, panjang ya. Macam-macam. Ada salawat namanya salawat nariyah kamilah. Salawat nariyah kamilah ini kesempurnaan supaya selamat dari api neraka. Kalau orang Jawa Timur, terutama orang Madura, itu wajib, Pak. Hajatan, haji, umroh, walimahan, nikahan, itu yang namanya salawat nariyah kamilah harus dibaca. Kadang-kadang bacanya 11, kadang-kadang 13, kadang-kadang baca 21, kadang-kadang baca 33, bacanya ngebut. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Ngebut, ulang-ulang. Cuma jangan terlalu ngebut, takut salah. Karena terlalu muru-muru, Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Jangan buru-buru. Baca selawat. Kenapa, Pak?
saya suruh baca selawat banyak karena Nabi Muhammad itu satu-satunya nanti yang belain kita. Bahkan di dalam kubur nanti yang ditanya nama Nabi Muhammad. Disebutkan dalam hadis yang panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang bunyinya, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qur'ani alihim yatihi malakani fayaqudanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fa'amal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abduhu wa rasuluh. Coba wa qala al malakani undur ila maq'adika alladhi qad abdalaka Allah minan nar ila al jannah. Jadi orang nanti kalau pas dia meninggal dunia, diantarkan jasadnya ke kuburan, ketika ditutupin tanah, yang meninggal dihidupkan lagi. Nah, yang mengantarkan jenazah meninggalkan kubur, annahu la yasma'u qur'ani alhim, yang meninggal ini dengar suara langkah kaki orang yang meninggalkan kubur. Yatihi malakani, datang dua orang malaikat. Bayat udanihi, kemudian malaikat mendudukkan yang meninggal. Ayo duduk. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat berkata kepada yang meninggal dunia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pandanganmu, pendapatmu terhadap orang yang terkenal, termasyhur ketika hidup di dunia? Tahukah kau siapa orang yang paling terkenal di dunia yang namanya disebut berulang kali, bahkan sampai 40 kali? Tahukah engkau? Nabi katakan fa'amal mu'minu. Kata Nabi, kalau yang meninggal dunia orang yang beriman kepada Allah, fayaqul, dia akan jawab, asyhadu, aku bersaksi, aku mengakui, annahu abduhu wa rasuluh, bahwa orang yang terkenal, yang termasyhur, yang namanya disebut berulang kali, dia tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Coba Nabi Muhammad yang ditanya pertama kali. Dan sekarang buktinya, mana Nabi Muhammad namanya disebut berulang kali? Sehari semalam 5 kali ada. Sekali ada namanya disebut 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali ada, 5. Berarti sudah 10. Belum lagi qomat, 15. Belum lagi ketika tasyahud, zuhur tasyahudnya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Zuhur, asar, isya, tasyahud 2 kali. Itu berapa? Sudah 6. Ya, udah 6. Sudah berapa? 21. Belum lagi baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Coba berapa kali itu baca sholawat? 10 sampai 40. Kadang-kadang nama Nabi Muhammad dipanggil, disebut sehari semalam. Yang ditanya pertama kali nanti di dalam kubur nama Nabi Muhammad. Makanya orang yang beriman kepada Allah, apalagi cinta kepada Nabi, dia akan jawab, ya saya kenal, ya saya tahu, dia tidak lain adalah hamba Allah, dia adalah utusan Allah, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Langsung malaikat berkata, undur ila maq'adikal ladzi qad abdalaka Allah minan nar ilal jannah. Lihatlah, asalnya kamu disiapkan tempat duduk di dalam neraka, tapi jawabanmu benar, Allah gantikan dengan tempat duduk di dalam surga. Alhamdulillah. Kemudian ditinggal pergi Pak sama malaikat, bukan nakir kuburan gelap. Kamu ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kamu tinggalkan dunia yang tadinya kamu anggap surga. Kemudian kamu minta tolong, siapa yang bisa nolong? Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu? Kecuali amal soleh.
Yang belain kita cuma amal soleh kita. Dalam kegelapan di dalam kubur tiba-tiba datang cahaya yang terang benderang. Muncullah seseorang. Kalau yang meninggal dunia laki-laki, akan muncul laki-laki. Kalau yang meninggal dunia perempuan, akan muncul perempuan. Yang muncul ini wajahnya bercahaya bersinar, kuburan terang benderang. Tercium bau harum wangi. Kemudian yang meninggal nanya, kamu siapa? Kok wajahmu terang benderang, baumu harum? Dan anehnya lagi, kenapa mukamu kok mirip aku, kata yang meninggal dunia. Lah yang baru datang ini ngomong, Pak, aku adalah amal sholatmu, aku adalah amal puasamu, aku adalah amal zakat sedekahmu, aku adalah amal bacaan Qur'anmu, aku adalah amal tarawihmu, yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk nemenin kamu. Udah, kamu tidur, aku yang jagain. Sampai kapan? Sampai kiamat. Alhamdulillah. Subhanallah. Makanya ini Pak, nanti di dalam kubur yang dikatakan nikmat kubur, senang di dalam kubur. Kenapa? Ada yang jagain. Tapi giliran orang yang nggak beriman kepada Allah, nggak ibadah. Pada saat malaikat nanya, "Akun tatakulu bihadar rajul?" Bagaimana pandanganmu, pendapatmu tentang orang yang termasuk di dunia? Dia nggak iman, nggak ibadah. Jawabnya gitu terus. Malaikat bukan nakir jengkel. Langsung malaikat ambil pentungan, malaikat datang mendekat, langsung berkata, "Pernahkah kau merasa?" Jeger. Nah, mudah-mudahan kita selamat. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Makanya jangan malas-malas baca sholat. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya nggak bisa terusin, ada tentang ziarah kubur, ya. Event yang sangat penting nanti lebaran Pak, ziarah kubur. Silakan ziarah kubur, jangan lupa doakan mereka yang di dalam kubur. Jangan sekali-kali minta kepada yang ikut, minta hanya kepada Allah. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang saya muliakan, terakhir karena ini puasa sudah setengah bulan, saya secara pribadi minta maaf. Yang namanya manusia pasti ada hilaf, salah, keliru ya Pak ya. Sengaja atau tidak sengaja, besar maupun kecil, kelihatan atau tidak kelihatan, langsung atau tidak langsung, lama atau baru, minta maaf. Maafin ya Pak ya. Maafin ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita. Amin. Dalam taat ibadah kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.